Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo 5 Juli 2025. Sebelum kita bersama-sama melakukan permenungan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami di dalam keadaan yang sangat baik. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Untuk itu pada saat ini kami mau bersama-sama memulai hari kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu tolong kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman itu boleh kami baca dan kami renungkan, serta kami hidupi di dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu hendak berpergian? Terutama ketika Bapak Ibu hendak pergi ke suatu tempat yang baru di dalam hidup Bapak Ibu. Entah itu ke mall, ke kota lain, ke provinsi lain, ke tempat wisata alam, atau bahkan tempat rohani, tempat spiritual begitu. Saya yakin setiap kita tentu mengalami perasaan excited, atau yang kita kenal dengan perasaan senang, antusias, yang dimana perasaan ini terkadang hampir-hampir membuat kita sulit tidur, hanya karena tidak sabar menunggu hari di mana kita akan berangkat ke tempat baru itu. Saya ingat betul perasaan itu setiap kali saya hendak berpergian, terutama ke sebuah tempat baru. Dan saya ingat betul Bapak Ibu, H-5 ketika saya akan pergi, saya akan mulai menyiapkan baju apa yang mau dipakai, celananya matchingnya seperti apa, lalu tasnya pakai tas yang mana, bawa tas kecil atau enggak, bawa botol minum atau enggak, dan berbagai macam perlengkapan yang lain. Dan saya ingat betul bahwa terkadang ketika saya sudah packing nih ya, sudah bagus, sudah rapi, tasnya sudah ready, bisa-bisa H-3 atau H-2 bahkan H-1 kepergian, saya bisa bongkar tas itu lagi Bapak Ibu. Hanya karena saya merasa kok tasnya nggak oke ya gitu ya. Kok kayaknya bajunya kurang matching ya dengan celana ini. Kok kayaknya stylenya kurang oke ya gitu. Sehingga saya mulai bongkar lagi dan saya tata lagi, dan bahkan mungkin saya akan mengurangi bawaan saya atau saya akan menambahkan jika memang diperlukan. Dan tepat pada malam di mana esok pagi saya harus berangkat, saya dikuasai oleh perasaan senang, antusias yang membuat saya sulit untuk tertidur. Rasa-rasanya ingin segera berangkat. Nah, namun yang menarik Bapak Ibu, kisah yang akan kita baca juga mengisahkan tentang sebuah kepergian. Mari membuka bacaan firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 1-6. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lukas pasal 9 ayat 1-6. Yesus memanggil kedua belas rasul, lalu memberi mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau kantong perbekalan, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita memperlihatkan bagaimana Yesus memanggil dan mengutus ke-12 rasul Tuhan. Untuk apa? Ayat kedua dikatakan mereka diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, namun yang menarik dalam bacaan kita, Bapak Ibu, dikatakan di ayatnya yang ketiga bahwa Yesus berkata kepada ke-12 rasul, janganlah membawa apa-apa.
ada beberapa barang, setidaknya ada 5 begitu yang disebutkan oleh Yesus untuk tidak boleh dibawa atau jangan dibawa. Yang pertama, jangan membawa tongkat. Tongkat dalam bahasa aslinya menggunakan kata rhabdos. Ini adalah sebuah tongkat atau ranting yang digunakan di dalam perjalanan atau untuk bersandar, atau yang digunakan oleh para penggembala untuk menertibkan domba-domba atau kambing-kambing gembalaan mereka. Dan tongkat terkadang juga menjadi sebuah simbol pertahanan diri, sehingga ketika ada sesuatu yang mengancam mereka, katakanlah hewan buas begitu, mereka bisa menggunakan tongkat itu untuk melawan, untuk menghalau, bahkan untuk melawan kembali hewan-hewan buas yang menyerang mereka. Maka dapat dibayangkan Bapak Ibu, ketika Yesus berkata jangan membawa tongkat, artinya para murid atau para rasul mereka tidak punya alat pertahanan diri, sehingga ketika sesuatu mengancam kehidupan mereka, apa yang akan terjadi? Kita tahu bersama. Yang kedua, Yesus mengatakan jangan bawa bekal. Dalam bahasa asli menggunakan kata perah begitu, yaitu adalah sebuah dompet zaman sekarang begitu ya, atau kalau pada masa itu adalah kantung dari kulit hewan. Nah, biasanya Bapak Ibu, kantung ini atau dompet ini dibawa oleh para pelancong atau para penggembala untuk membawa persediaan mereka. Dan umumnya persediaan itu adalah makanan dan minuman. Maka ketika Yesus mengatakan jangan membawa pera, jangan membawa bekal, maka ini berarti bahwa para murid tidak membawa persediaan makanan, bahkan untuk sedikit sekalipun. Ini nyambung dengan benda yang ketiga, yaitu roti, yang dalam bahasa aslinya menggunakan kata artos, yaitu sebuah makanan yang terbuat dari tepung dicampur dengan air dan lalu dipanggang. Nah, maka ketika para murid tidak membawa perah, para murid tidak membawa kantong, para murid tidak membawa dompet, maka mereka juga tidak membawa roti, karena hendak diletakkan di mana roti itu? Di dalam perjalanan mereka. Barang yang keempat atau benda yang keempat adalah uang atau argoreon. Jadi ini berupa sebuah alat transaksi ya, kita tahu bersama uang untuk membeli pakaian, untuk membeli makanan, untuk membeli minuman dalam perjalanan. Maka ketika para murid tidak membawa uang, mereka tidak memiliki apapun. Dan yang terakhir, 2 helai baju, yang dalam bahasa aslinya digunakan kata duociton, yang artinya pakaian atau jubah yang melekat dengan kulit mereka. Maka tidak membawa 2 helai baju artinya tidak ada persediaan untuk berganti pakaian. Maka dapat dibayangkan Bapak Ibu, ketika pakaian mereka kotor atau rusak, maka mereka tidak bisa berganti. Dan apa yang terjadi kalau mereka ke rumah orang atau ke desa orang untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang dengan pakaian yang kotor atau rusak? Apakah mereka akan diterima? Namun inilah yang menarik Bapak Ibu. Ketika para rasul diutus untuk pergi melayani Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit, para rasul diminta atau diperintahkan untuk menanggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tongkat, baju, uang, roti atau bekal atau dompet dan sebagainya, hal-hal yang bersifat duniawi. Dan Yesus berpesan kepada mereka, tanggalkanlah semua hal yang duniawi itu. Namun kan ini penting dalam perjalanan. Saya yakin setiap kita ketika dalam perjalanan tentu membawa perlengkapan sama seperti kisah di awal begitu ya. Maka apa yang dirasakan oleh para rasul kala itu ketika mereka tidak memiliki persediaan apapun? Apa yang menjadi pergumulan mereka ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit tanpa membawa persediaan atau bekal apapun? Bapak Ibu Saudara, apapun yang dialami atau apapun yang dirasakan oleh para rasul pada saat itu, Yesus lebih mengundang mereka untuk percaya pada penyelenggaraan Allah di dalam hidup mereka. Bekal memang menjadi sesuatu yang penting dalam perjalanan, pelayanan, dan kehidupan kita. Namun lebih dari semuanya itu adalah percaya dan mengandalkan penyelenggaraan Allah di dalam hidup kita. Jangan hanya karena hal-hal yang duniawi, kita jadi lupa
akan fokus pelayanan kita, akan tujuan pelayanan kita, akan apa yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Nah, maka ajakan Yesus kepada para rasul kala itu adalah sebuah ajakan untuk percaya. Percaya akan Allah yang telah memanggil dan mengutus mereka. Karena pada sejak awalnya di ayat yang ke-1 dikatakan Yesus memanggil ke-12 rasul lalu memberi mereka daya dan kuasa. Daya dan kuasa inilah yang menjadi bekal paling penting, paling utama dalam kehidupan dan pelayanan ke-12 rasul. Maka dari itu Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari merespon panggilan dan perutusan Allah di dalam hidup kita dengan menanggalkan keduniawian kita. Seraya kita percaya akan penyelenggaraan Allah di dalam hidup kita. Salah seorang teman kader angkatan saya selalu mengatakan, jika Tuhan yang mengutus, Tuhan sendirilah yang mengurus. Amin. Saat ini bagi kita sekali.